Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami hormati Bapak dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah yang membahas tentang adab makan dan minum dalam Islam yang diambil dari kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya secara pribadi dan juga untuk rekan-rekan yang lainnya. Baiklah, kita mulai saja. Bahwa sebenarnya adab makan dan minum itu merupakan dari bagian yang sangat terpenting dalam ajaran Islam. Tentunya menjalankan adab baik makan minum adalah merupakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Oke, selanjutnya definisi yang bisa kita pahami bahwa adab makan dan minum di dalam Islam tentu mencakup seluruh perilaku dan tindakan yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah makan dan minum. Hal ini tentunya memiliki tujuan untuk menjaga kesucian baik dari makanan dan minuman, kemudian menghormati Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi diantaranya ada unsur kesucian. Tentu kita akan memakan makanan yang halal, yang thayyib, yang suci. Kemudian yang kedua, tentunya kita senantiasa berdoa ketika kita akan melakukan makan sebelum, kemudian juga setelah. Kemudian yang ketiga, tentunya sikap kita menjaga dari perilaku yang baik saat kita makan dan minum. Kemudian yang terakhir merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan selanjutnya, bahwa penting bagi kita untuk menjaga adab dan makan dan minum, karena memang menjaga adab makan dan minum memiliki banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan baik secara fisik maupun itu secara spiritual. Hal ini akan membawa ketenangan hati, ketentraman tubuh, kesehatan, dan keberkahan tentunya dalam sebuah kehidupan kita. Karena berkaitan dengan kesehatan, tentu ketika kita makan, minum sesuai dengan apa yang telah dicontohkan, itu akan bisa mencegah penyakit dan juga menjaga kesehatan tubuh kita, memberikan ketenangan, membuat hati kita tenang dan damai, tentunya memberikan keberkahan dari apa yang kita makan dan apa yang kita minum, dan juga bisa menguatkan tali silaturahim kita dengan baik terhadap sesama. Selanjutnya, adab-adab sebelum makan dan minum tentunya bisa kita perhatikan dalam kehidupan kita untuk menjaga kesucian dan ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama, berwudu, ya artinya kita membersihkan tangan, membersihkan mulut sebelum makan. Kemudian yang berdoa tentunya membaca doa sebelum makan, sebagaimana doa-doa yang mungkin dahulu kita kecil diajarkan oleh ibu guru, bapak guru kita, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian yang ketiga, menanamkan niat yang baik
ketika kita makan karena niat yang baik akan dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Kemudian selanjutnya adab-adab saat makan dan minum ya, yang mesti kita lakukan ya, sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, maka kita harus makan menggunakan tangan kanan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, makan secukupnya, tidak berlebihan, karena Allah dan Rasulnya tidak suka terhadap orang-orang, terhadap umat Islam, manusia yang berlebihan. Kemudian menghindari berbicara ya. Ketika tidak ada manfaatnya, maka kita lebih baik untuk tidak berkata-kata ketika kita makan. Kemudian yang selanjutnya adab yang bisa kita lakukan setelah kita makan dan minum, karena memang perlu dilakukan untuk menunjukkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga kebersihan. Di antaranya yang pertama, membersihkan mulut, tentunya mencuci mulut, mencuci tangan setelah kita makan. Kemudian yang kedua, membaca doa setelah makan sebagaimana mungkin yang sudah kita sama-sama hafal. Di antaranya doanya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu doa mungkin yang dulu pernah diajarkan oleh bapak ibu guru kita ketika masih kecil. Kemudian yang ketiga, tentunya kita senantiasa bersyukur, menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Selanjutnya ada keutamaan-keutamaan ketika kita menjaga adab makan dan minum ya. Karena dengan menjalankan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari akan membawakan kebahagiaan ya. Terutama memberikan dampak baik ya, bagi kita, kebaikan-kebaikan dari apa yang kita lakukan. Di antaranya yang pertama, tentu ketika kita menjaga adab-adab dalam makan dan minum, itu akan meningkatkan kesehatan kita. Apa yang kita makan, kita tidak berlebih-lebihan. Kemudian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita telah menjalankan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, menjadi muslim yang baik. Dengan senantiasa kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tentu kita berusaha untuk menjadi muslim yang lebih baik. Kemudian yang keempat, memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita sebagai hamba Allah, tentunya kita harus senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian menjadi teladan bagi orang lain, sehingga apa yang kita lakukan menjadi model, contoh, teladan bagi orang lain.